Patung biawak dari Desa Krasa, cerita tentang akal sehat dan semangat rakyat di sebuah desa kecil di Wonosobo. Namanya Krasa berdiri sebuah patung biawak, bukan di tengah kota besar, bukan pula di tempat wisata mewah, hanya di pinggir jalan nasional penghubung Wonosobo dengan Banjarnegara. Tapi siapa sangka patung sederhana ini kini viral dan dikenal banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Patung biawak ini bukan sekadar karya seni, ia lahir dari semangat rakyat kecil, dari tangan-tangan pemuda Karang Taruna, dari gotong royong, dari utang pribadi yang mereka kumpulkan seikhlasnya. Tidak ada dana APBD, tidak ada bantuan pejabat, hanya tekad dengan biaya hanya 50 juta rupiah, sebuah angka kecil kalau dibandingkan proyek negara yang nilainya miliaran. Mereka berhasil menciptakan karya luar biasa, dibuat oleh seniman lokal berbakat. Patung itu berdiri gagah, detail sisi tatapan tajam, gerakan seolah hidup semua dibuat dengan teliti, tak ada yang main-main. Mengapa biawak bagi masyarakat Wonosobo? Biawak bukan sekedar binatang, ia simbol kekuatan, kelincahan, dan kewaspadaan dalam kearifan lokal. Hewan seperti biawak dipercaya bisa menjadi penjaga alam, penolak bala, dan pengingat bahwa dalam hidup kita harus sigap menghadapi tantangan di media sosial. Banyak yang membandingkan. Salah satu komentar viral berkata, andai Rocky Gerung berkomentar tentang ini, mungkin ia berkata, di satu sisi ada patung biawak yang dibuat dari semangat warga tanpa APBD, bahkan dengan patung, tapi hasilnya bisa viral dan mendunia. Di sisi lain, ada proyek-proyek negara dengan dana miliaran, hasilnya nihil, atau kalaupun ada, tak meninggalkan makna. Itu artinya kreativitas tak butuh kekuasaan, hanya butuh akal sehat. Dan memang benar, patung biawak dari Krasa ini menampar kesombongan proyek-proyek besar yang seringkali kosong makna. Ia menunjukkan membangun sesuatu yang berarti tidak perlu anggaran triliun, cukup dengan kebersamaan, ketulusan, dan akal sehat. Setiap orang yang lewat berhenti sejenak, mereka berfoto, mengagumi, bahkan beberapa mengaku merinding, bukan hanya karena keindahan patungnya, tapi karena kisah di balik sebuah kisah tentang desa kecil yang berani bermimpi besar. Patung biawak itu kini menjadi simbol identitas, simbol bahwa dari desa terpencil pun bisa lahir karya berkelas dunia. Biawak, binatang yang dianggap sederhana, justru mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa kekuatan sejati tidak dapat dari glamor dan kemewahan, tapi dari karakter ketekunan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kalau dipromosikan dengan serius, patung ini bisa menjadi destinasi wisata budaya, bukan hanya orang Wonosobo yang bangga, tapi seluruh Indonesia, karena patung ini adalah bukti bahwa bangsa besar tidak dibangun dari kekuasaan saja, melainkan dari jiwa-jiwa kecil yang mau berbuat nyata. Malam itu, di bawah sinar lampu jalanan yang temaram, patung biawak berdiri kokoh, seolah-olah ia berbisik kepada setiap orang yang lewat. Jangan pernah meremehkan mimpi dari tempat kecil, karena dari sanalah
kekuatan besar bisa lahir. Sering waktu berita tentang patung biawak dari desa Krasa menyebar kemana-mana. Wartawan pegiat budaya, traveler, bahkan vlogger terkenal mulai berdatangan. Mereka penasaran bagaimana mungkin dari desa kecil dengan modal seadanya lahir karya yang bisa membanggakan seluruh bangsa. Masyarakat Krasa pun menyambut dengan ramah. Setiap tamu yang datang disuguhi cerita bagaimana patung itu dibangun, bagaimana pemuda-pemuda desa yang biasanya hanya bermain poli di sore hari kini bergotong royong membantu tukang menyiapkan bahan hingga ikut mengecat. Ada cerita tentang seorang ibu penjual pecel yang menyisihkan hasil dagangannya untuk beli cat tambahan. Ada juga kisah seorang kakek tua yang rela membantu mengaduk semen meski badannya sudah rentah. Semua bergabung, tak peduli siapa mereka, tak peduli seberapa besar kontribusinya, karena bagi mereka ini bukan soal uang, ini soal harga diri desa. Ini patung kita semua, kata Pak Darto, salah satu tokoh desa dengan mata berkaca-kaca. Biawak ini bukan cuma patung, ini lambang keberanian kami, lambang bahwa orang kecil pun bisa bikin perubahan besar. Kisah itu mengalir ke dunia maya. Netizen menyambut dengan hangat. Banyak yang membandingkan dengan proyek-proyek di kota besar, anggaran raksasa, seremonial megah, tapi hasil tak sebanding. Sementara di Krasa dengan semangat gotong royong dan sedikit uang tercipta karya yang jujur dan menggetarkan hati. Rocky Gerung memang tak benar-benar berkomentar secara langsung, tapi bayangan kata-katanya seolah memenuhi ruang diskusi di media sosial. Kreativitas itu lahir dari akal sehat, bukan dari kekuasaan, bukan dari anggaran besar, karena akal sehat itu gratis tapi mahal harganya. Hari demi hari patung biawak itu semakin ramai dikunjungi. Desa Krasa pun mulai bebenah. Warung kecil berdiri di sekitar patung. Anak-anak muda belajar menjadi pemandu wisata. Ibu-ibu menjual kerajinan tangan bertema biawak. Krasa berubah, tapi bukan karena proyek pemerintah, bukan karena janji politik, karena Krasa berubah karena rakyatnya sendiri yang berani bermimpi. Dan patung biawak itu, ia tetap berdiri di sana, diam, kokoh, mengawasi sebagai saksi bisu bahwa di negeri ini masih ada tempat-tempat kecil yang mampu mengajarkan arti besar sebuah semangat. Di malam-malam sunyi, jika kau berdiri di depannya, mungkin kau akan merasakan bisikannya. Indonesia besar bukan karena gedung-gedung tinggi, tapi karena gedung-gedung hati-hati kecil yang berani berkarya tanpa pamrih. Seberapa bulan setelah patung biawak itu berdiri, Desa Krasa benar-benar berubah. Bukan berubah jadi kota besar, bukan berubah pula karena datangnya pejabat dengan janji-janji, tapi berubah karena rasa bangga tumbuh di dada setiap warga. Anak-anak kecil yang biasanya malu mengaku berasal dari desa, kini dengan gagah berkata, "Aku dari Krasa, tempat patung biawak yang terkenal itu." Orang-orang dari kota datang, tak hanya berfoto, mereka bertanya, belajar, bahkan banyak yang pulang membawa pelajaran baru bahwa kekuatan sebuah tempat tidak diukur dari megahnya bangunan,
tapi dari kejujuran dan semangat manusianya. Tak jarang ada yang bertanya, kenapa tidak membuat patung yang lebih keren? Kenapa biawak? Dan jawabannya selalu sama, sederhana tapi dalam. Karena kami percaya sederhana kalau ditekuni akan menjadi luar biasa. Di suatu sore saat matahari perlahan tenggelam, di balik bukit ada seorang kakek yang duduk di bawah patung biawak itu. Namanya Mbah Sarwan. Usianya hampir 80 tahun. Ia tersenyum kecil melihat lalu lalang orang berfoto, anak-anak kecil berlari-lari dan warung-warung kecil yang hidup kembali. Dengan suara pelan ia berkata kepada cucunya, "Lihat, Le, patung itu bukan hanya soal biawak ini soal kita semua, tentang bagaimana orang kecil bisa berkarya, tentang bagaimana sebuah desa kecil dan bisa membuat dunia menoleh." Sang cucu yang masih polos bertanya, "Mbah, kenapa dulu orang-orang mau susah payah membuat ini?" Mbah Sarwan tersenyum lebar, matanya berbinar lalu menjawab, "Karena kami ingin meninggalkan jejak, bukan jejak kekuasaan, tapi jejak kebaikan. Di saat banyak orang berlomba membangun monumen untuk dikenang karena jabatan di kersak mereka membangun patung biawak sebagai simbol cinta pada tanah kelahiran. Dan begitulah patung itu kini bukan hanya milik warga Kerasak, ia milik siapa saja yang percaya bahwa keberanian, ketulusan, dan aksi sehat jauh lebih berharga daripada kekuasaan yang gemerlap tapi kosong di negeri ini. Di tengah hiruk pikuk politik dan proyek besar, sesekali kita menoleh ke sebuah desa kecil di Wonosobo untuk belajar bahwa perubahan besar selalu bermula dari hati kecil yang tidak menyerah. Patung biawak itu tetap berdiri kokoh, bukan hanya sebagai ikon, tapi sebagai pengingat bahwa dalam dunia yang sibuk mengejar kemewahan, yang sederhana, yang jujur, yang berani justru akan abadi.